Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desuka Ramadeni. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mengenai UML dengan MK Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun materi pertama yaitu pengertiannya terbagi menjadi dua. Pengertian pertama UML adalah bahasa spesifikasi standar untuk mendokumentasikan, menspesifikasikan, dan membangun sistem perangkat lunak. Pengertian kedua yaitu UML merupakan sebuah metode pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah perancangan sistem berorientasi objek atau yang kita kenal OOP. Adapun tujuan atau fungsi UML yang pertama itu dapat memodelkan sistem yang berkonsep berorientasi objek, jadi tidak hanya berguna untuk memodelkan perangkat lunak atau software saja. Yang kedua yaitu dapat memberikan bahasa permodalan visual kepada user dari berbagai jenis pemrograman atau proses rekayasa. Yang ketiga yaitu dapat berguna sebagai blueprint karena lengkap dan detail dalam perancangan, yang nantinya akan diketahui informasi yang detail mengenai coding dalam suatu pemrograman. Di sini ada notasi atau simbol UML, bisa dilihat di bawah. Selanjutnya itu jenis-jenis UML. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram adalah deskripsi fungsi yang disediakan oleh sistem dalam bentuk teks sebagai dokumentasi dari use case simbol, dan untuk terciptanya sebuah use case diagram diperlukan aktor, di mana aktor tersebut adalah untuk mempresentasikan seseorang yang berintegrasi dengan sistem seperti gambar di samping. Yang kedua yaitu kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur statis kelas dalam sistem. Kelas memiliki 3 area pokok sebagai berikut. Yang pertama itu nama, yang kedua yaitu atribut, yang ketiga yaitu metode. Atribut dan metode dapat mempunyai sifat privat atau tidak dapat dipanggil dari luar kelas. Protected atau hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Dan public atau dapat dipanggil si sistem. Yang ketiga yaitu state diagram. State diagram meliputi seluruh pesan dari objek yang dapat mengirim dan menerima. Jarak waktu antara dua pesan yang dikirim oleh suatu objek mempresentasikan sebuah state, seperti pada gambar di bawah. Yang keempat yaitu sequence diagram. Sequence diagram menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek dan integrasi antara objek atau menggambarkan integrasi antara sejumlah objek dalam sebuah urutan waktu. Yang kelima yaitu activity diagram. Activity diagram merupakan variasi dari state diagram yang mana state merepresentasikan aktivitas yang terjadi pada saat operasi sudah selesai, seperti pada gambar di bawah. Yang keenam itu communication diagram. Communication diagram menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas dan juga dapat menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Seperti pada gambar di bawah ini bisa dilihat. Nih. Yang ketujuh yaitu deployment diagram. Deployment diagram melayani pemodelan hardware digunakan dalam implementasi sistem dan asosiasi antara komponen-komponen tersebut. Elemen yang digunakan dalam deployment diagram adalah nodes atau ditunjukkan sebagai sebuah cup, komponen atau ditunjukkan sebagai sebuah kotak bujur sangkar, dan juga asosiasi. Yang kedelapan yaitu komponen diagram.
Komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih kelas dan biasanya berupa file data atau exe, short code, tabel, dokumen, dan lain sebagainya. Demikianlah hasil presentasi saya untuk memenuhi tugas UAS tentang UML. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.